Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haritri Ardianti. Saya peserta Lasar PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2021, Angkatan 14. Pada kesempatan ini, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN beraneka. Langsung saja kita perkenalan dengan beliau. Pak Suhar. Pak Suhar, perkenalkan saya Haritri Ardianti. Saya CPNS angkatan 14. Jadi saya melakukan tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai penjabat publik di Desa Kendarrejo ini. Bapak sebagai Pak Lurah nih, Pak. Ya. Kalau Bapak, tanggapan Bapak tentang ASN beraneka itu pripun nggih, Pak nggih? Memang gini, terus terang dari kami memang mungkin bukan saya sendiri, mungkin untuk kata-kata aneka sendiri, ASN beraneka ya. Iya. Ini saya dengar saat ini memang. Oh iya. Terus dari situ penjabaran seperti apa? Ini kalau konteksnya seperti itu, memang istilahnya juga kami mengapresiasi karena di situ memang ASN kan ada sumpah dan janji jabatan juga terkait dengan pengelolaan, tentunya pengelolaan dana DD maupun ADD, jelasnya itu. Memang walaupun dengan belum tindak sini saja, dari komitmen saya untuk sebagai pejabat publik untuk penggunaan dana DD maupun ADD, terus terang kami pun juga transparan. Pengelolaan di situ kami kalau saya cermati, kalau saya alami sendiri, memang semenjak saya menjabat kepala desa kurang lebih 1,5 tahun, ini memang sistemnya itu banyak yang ganti, Mbak. Dan begini, kalau dulu pengelolaan dana DD maupun ADD, begitu pengajuan kan program atau progresi kan belum ada. Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang kita, ya kalau dulu juga ada pendampingan dari pihak kecamatan, dari pendamping desa itu ada. Saat ini pun ada. Namun semenjak saya menjabat juga kaget, karena kok saya itu kepala desa kok begini, saya bahkan bukan pemborong, dan kan pengerjaan dulu, baru kita pengajuan. Programnya seperti apa, kalau seperti saat ini seperti itu. Bahkan ini pun dari pendamping juga memang ketat dalam istilahnya pengambilan atau pengajuan itu memang ada progres, tapi nggak serta-merta uang kita ambil untuk rekomendasi dari kecamatan pun setiap kita pengerjaan kita foto, kita buat pengajuan, habisnya berapa, dan di situ. Kalau dulu kan enggak. Nah, justru karena ganti sistem seperti ini, saya pun juga bangga dan mengapresiasi dari pemerintah. Karena apa? Untuk arah korupsi, Mbak, itu memang celahnya tidak ada sama sekali. Nah, saya pun dari kepala desa ya mengemban amanah dari masyarakat, memang itu saya junjung tinggi kaitan dengan pengelolaan dana desa maupun dana alokasi desa. Saya tidak ingin, saya pun secara pribadi tidak ingin terjerat dari kasus pidana maupun perdata. Terus kaitan dengan ASN beraneka, memang mungkin rekan-rekan dari kepala desa satu kecamatan Sernate belum pernah menyinggung sama sekali terkait ini, bahkan Pak Camat. Nah, kaitan yang di situ beraneka anak tadi apa? Aktualisasi, Pak. Aktualisasi, memang kalau pengerjaan itu kita kan melakukan pekerjaan suatu amanah, kan kita nggak aktual kan nggak mungkin dong. Iya. Terus N-nya nasional, Pak. Jelas. Kalau seorang kepala desa kita tidak bisa berkelompok, istilahnya melaksanakan. Kita harus nasional. Walaupun secara pribadi saya pun juga pendirian punya agama juga. Iya, Pak. Namun untuk tingkatan masyarakat kan beraneka ragam juga. Iya. Ada yang agama seperti ini. Bahkan tindakan saya ke masyarakat harus persuasif dalam kaitan ini, menyikapi karakter orang kan berbeda-beda. Iya. Kalau kepala desa enggak nasional,
bingung Mbak repot. Saya pun berangkat dari seorang nasionalis juga. Terus aneka. E-nya etika, Pak. Nah, Etika justru publik. memang etika. Memang sebelum seseorang itu mencalonkan diri, Iya. itu punya yang jelas juga punya etika. Tentunya etika yang ditanamkan itu etika yang bagus, beretika, juga bermoral. Gak mungkin Mbak seorang calon kepala desa yang etikanya jelek dinaikkan jadi kandidat kan gak mungkin. Apalagi sampai jadi. Iya, Pak. Nah, namun etika itu sendiri bisa rusak karena uang. Kalau kita memasa keuangan kita nggak kerjasama dalam artian untuk pengelolaannya bagaimana, kita tidak memanage, kita juga kedodoran juga. Namun ujung-ujungnya orang beretika baik atau itu awalnya berawal dari uang, itu yakin. Namun saya juga punya visi misi Mbak terkait dengan saya berangkat calon sampai jadi kepala desa. Memang visi misi saya ya itu korupsi saya hindari. Iya, Pak. Saya berawal dari kaum bawah, saya juga petani. Saya namun walaupun petani, saya pun juga berpikiran, juga berpandangan luas dalam kaitan ini untuk pembinaan akhlak. Memang saya aktif Mbak di pembangunan masjid maupun musola. Iya. Walaupun saya iman, istilahnya masalah kaitan kali iman, yang tahu kan yang kuasa Allah. Dan namun saya pun untuk digerak bidang agama, walaupun saya tidak senior, namun saya juga sedikit banyak memahami, terutama kan di akhlak manusia. Itu memang saya berkomitmen untuk desa Kendarjo, suatu desa yang bermajemuk dan sangat-sangat religi. Kanya Pak? Kanya komitmen mutu. Nah memang seorang pimpinan kalau nggak punya komitmen kan susah. Nggak punya pendirian, arahnya kemana? Memang seorang pejabat publik itu punya komitmen untuk istilahnya mengemban amanah itu memang harus betul-betul kita komitmen penuh Mbak. Tapi kita nggak istilahnya nggak bisa asal-asalan. Nah, ini kita juga kalau nggak berkomitmen ya kita jadinya apa, kita dibebani tanggung jawabnya sebesar itu. Anya anti korupsi Pak. Ya jelas saya singgung di depan. Memang anti korupsi ya. Terus terang memang pengelolaan dana desa, dana apapun ya tentang korupsi. Bahkan sebelum saya menjabat kepala desa mungkin jangan kalau usianya lebih tua dari saya masa kaitan dengan korupsi, kemungkinan kami berawal dari masa Orde Baru itu kan turunnya pemerintah karena KKN tidak hal dan dia pun kan masa korupsi. Dan saya sendiri pun Mbak masa korupsi ya alhamdulillah ini yang menilai yang jelas pertama memang pendamping dari segi keuangan, yang kedua inspektorat. Nah, kebetulan Mbak semenjak saya baru dilantik sekitar 1 bulan. Nah, Kendarjo itu ada tim inspektorat yang arahnya ke Kendarjo. Waktu itu 2 atau 3 desa. Nah, kami dapat giliran. Nah, kami pun saya pun waktu itu belum menjalankan yang namanya BD maupun ADD. Namun karena ada etika atau pikiran saya, itu justru malah inspektorat untuk melakukan monet di Kendarjo. Saya terima. Gamatan begini, walaupun saya belum melaksanakan dana, belum mengerjakan saya waktu itu. Namun saya sanggup, bahkan saya setiap tahun pun dimonet dari gimana pun saya siap. Alhamdulillah untuk Kendarjo laluannya yang nggak ada temuan yang berarti waktu itu, walaupun saya tidak begitu paham untuk anggaran yang sebelumnya bagaimana, namun saya kasihan kepada perangkat-perangkat kami. Setiap ada monet saya dampingi. Sampai di sini saya dampingi juga, sampai di mana saya dampingi. Alhamdulillah dari inspektorat temuan-temuan juga ada. Nah, setelah itu berlanjut saya melakukan keuangan, menjalankan operasional desa dengan komitmen saya
dengan pendirian saya bersama-sama. Dengan korupsi memang saya tidak ingin istilahnya sedikit apapun uang itu berkorupsi memang saya tidak ingin. Setiap terutama pengelolaan Didi maupun Adidi saya tidak ingin terjerat kasus itu bahkan kalau seorang pejabat publik terutama kepala daerah korupsi itu sungguh-sungguh memalukan karena ya pertama kita ya kan pasti punya anak nantinya punya cucu. Kalau seorang kepilih kepala desa jabat cuma 1 periode terus sampai kandung korupsi itu kasihan kepada cucu kita. Iya. Ya. Sebesar atau sekecil apapun yang nama korupsi itu memang sangat-sangat tidak bagus. Karena kira korupsi memang saya hindari. Saya kerja istilahnya juga sungguh-sungguh untuk menjauhi hal itu. Bahkan tentang uang yang namanya Didi maupun Adidi, saya tidak pernah memegang. Saya memang tidak ingin. Itu langsung dari saya mencairkan setelah bendahara, bahkan yang menyalurkan bendahara saya tanda tangan itu saya kontrol. Saya kontrol lalu seperti apa. Itu kalau uang memang bukan untuk kita, bukan untuk saya tidak mau bantu mereka. Saya pun tidak ingin. Ketika nanti keuangan terutama yang dimanage oleh bendahara itu carut marut ada kaitannya dengan saya, terutama kepada saya nggak ingin. Makanya selama ini memang saya berkomitmen untuk korupsi sekecil apapun memang saya hindari. Bahkan terkait dengan pajak-pajak yang selama ini masih istilahnya masih atau di bawah perangkat kami yang tahun 2020 memang saya berkomitmen untuk melakukan istilahnya ya semacam evaluasi. Memang kalau korupsi enggak sungguh-sungguh memalukan. Korupsi dana desa yang dikategori seberapa besar? Enggak banyak. Seperti pencairan saat ini pun nggak bisa mbak tanpa ada progres kan sama ada program yang nggak bisa. Saya kalau dengan nggak percaya dengan kata-kata tadi ya nanti minta informasi dari bendahara mungkin dari Pak Sekdes, Pak Lurah Kendari bagaimana dan saya keuangan mbak memang saya pantau pengelolaan seperti apa cairnya seperti apa memang SPP yang membuat memang saya juga. Jadi saya tahu keluar masuknya. Masa tentang pembangunan pun, bangun sampai bekerja seperti apa? Itu saya juga evaluasi juga. Jadi nggak serta-merta itu saya rekomendasikan untuk minta lanjut kembali ke sana nggak bisa. Kalau saya nggak kontrol, nanti juga repot saya. Karena kalau anak buah saya juga saya berkomitmen, tapi kalau anak buah nggak berkomitmen juga nggak kan juga percuma. Nah, jadi ya saya berusaha untuk sebisa mungkin sekuat tenaga kaitan dengan Didi maupun Didi bahkan dengan apa saja yang nggak akan keuangan. Saya tidak ingin ke ranah yang namanya korupsi itu sungguh-sungguh memalukan bagi seorang kepala desa. Pak, mohon maaf sebelumnya, DD itu dana desa gitu. Ya. Kalau ADD itu Dana alokasi dana desa. Oh, alokasi dana desa. Itu posnya mbak. Ini kalau Didi memang peruntukannya bisa berubah-ubah. Baku damatan untuk memang untuk pembangunan. Oh, pembangunan. Nah, itu pun kami sudah melakukan itu pun gini untuk kaitan dengan Didi LPJN kan sudah ada kan? Jadi nggak mau istilahnya penggunaan itu nggak mau ya, kecuali ada perubahan semacam ini karena kegiatan yang darurat kan ya terus kita lakukan. Nah itu pun saya lakukan dengan musyawarah desa, musyawarah khusus. Semenjak ya alhamdulillahnya saya menjabat masih 3 bulan ada begitu banyak program-program saya yang refocusing karena harus kita alihkan untuk penanganan Didi, terutama untuk BLTD, untuk bahkan untuk penanganan COVID. Itu mau tidak mau kalau seorang kepala desa kan harus mengikuti regulasi yang ada di pemerintahan. Iya Pak. Kalau Didi memang arahan untuk fisik, untuk pembangunan, untuk pembiayaan bantuan kegiatan di Madin juga bisa. Kalau ADD itu yang jelas kan itu hampir istilahnya hampir paten seperti ADD kan untuk pembiayaan ongkos seperti gaji RT,
kepala desa, bertahan itu penggunaan nggak mungkin direfocusing, dipindah. Kalau DD bisa, istilahnya istilahnya dialihkan. Refocusing kan itu pengalihan anggaran. Seperti DD saya tahun 2019 membuat rencana kerja RPJM itu untuk pembangunan gedung 3 guna, namun saya anggap itu penting kala itu, namun ada keadaan yang lebih penting lagi, penanganan DD otomatis itu saya alihkan. Tapi itu pun juga harus selesai salah di satu. Seperti tahun 2001 ini alhamdulillah untuk tahun 2001 Mbak, saya untuk perubahan itu juga nilainya nggak begitu banyak. Dan itu untuk penanganan penjagaan seperti SDGs itu kan ada SDGs yang sebelum SDGs apa itu ada sudah perubahan lagi. Itu yang perubahan yang apa ya SDGs itu sebenarnya nggak banyak, hanya cuma sekitar 30 sekian, tapi masing-masing yang pendataan nggak sama karena dari tingkat penduduk dari masing-masing itu kan kita harus menganggarkan di itu ya, sedangkan posnya sebelumnya kan kita masukkan dalam anggaran karena keadaan darurat. Bisa. Terus kalau COVID sudah jelas, COVID untuk penanganan yang tahun 2020 memang belum ada sama sekali Mbak. Tahun 2021 untuk musdesnya masalah terkait APBDes memang sudah dialokasikan sekian persen untuk penanganan ini bla bla. Kalau dulu belum, karena ada yang keadaan darurat. Terus yang jelas SDGs itu yang awalnya juga mendesak itu harus kita lakukan. Ini berarti ya Pak, tantangan kedepannya sebagai Pak Lurah dengan apa itu menerapkan aneka itu sangat berat ya Pak ya. Sebenarnya bukan berat. Aneka kalau saya sikapi itu juga bukan berat. Cukup bagus Mbak Aneka. Kalau kita tidak, sebenarnya aneka kalau kita cermati dari arti aneka sendiri dari A sampai A yang lagi, itu sebenarnya sudah sejak lama. Dalam artian kita harus seorang pejabat publik juga punya kemampuan segalanya. Aneka sebenarnya bukan berat. Sebenarnya hal yang biasa. Sehari seorang pemimpin yang harus terhindar, yang mau desanya maju kita harus melakukan perubahan juga. Dengan adanya perubahan tentunya kita kan terhindar dari korupsi juga. Kita juga punya komitmen. Kalau seorang pemimpin nggak punya komitmen, nggak jadi Mbak. Apalagi punya korupsinya. Terus nggak punya komitmen terus korupsi lagi. Apanya yang dulu kan nggak ada. Rusak ya Pak. Sebenarnya aneka bukan hal yang hambatan bukan tantangan. Saya pun juga senang karena itu. Jadi untuk penyerapan anggaran DD maupun AD kan benar-benar memang uang itu yang sebagian untuk kami itu ada seperti gaji saya itu, namun yang lain kan untuk masyarakat. Iya. Kalau dari segi Bapak sendiri kan mungkin rintangannya kan bisa Bapak kendalikan dari pribadinya Bapak ya. Yang jelas dari pribadinya. Bagaimana ya Pak ya kalau apa ya kayak karyawannya Bapak itu kan mesti bermacam-macam, apalagi mungkin ada yang nakal ya. Saya berharap tidak seperti itu Pak, tapi kalau ada gitu Pak. Tentu tetap ada. Setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Namun saya pun tidak waleh-waleh Pak kaitan yang namanya kinerja. Terus terkait dengan keuangan, saya evaluasi itu hampir 1 minggu sekali Pak. 1 minggu sekali saya itu briefing sama rekan-rekan terkait kinerja pun juga demikian. Jarang Mbak seorang kepala desa yang datang pagi, kegiatan ada nggak ada. Saya itu jam 8 sudah datang ya Pak ya. Sudah datang. Sehubungan dengan adanya PHA ini karena otomatis kan ini saya lupa. Saya itu kan nggak sakit nggak pernah saya absen, nggak pernah, saya tiap hadir. Dan kami pun saya pun seorang pimpinan. Ketika anak buah, karena mereka saya 8, kok nggak ada sinkron, dalam artian kok kerjanya kurang bagus. Itu bahkan 1 minggu 2 kali saya kumpulkan. Ada permasalahan seperti apa?
itu pasti Mbak. Memang setiap pemimpin tidak sama Mbak. Karena berbeda-beda. Kalau saya memang juga berkomitmen sungguh-sungguh Mbak. Memang ya juga apa istilahnya juga pernah gagal. Ya dulu pernah mencalonkan gagal. Akhirnya saya terus tahun 2019 ini naik kembali, akhirnya jadi saya syukuri karena benar-benar masyarakat menginginkan saya sedang pemimpin. Ya, ketika saya dijadikan sedang pemimpin kalau nggak aman, saya akan kasihan. Amanah yang diberikan kepada saya. Jadi saya bawa komitmen untuk saya hindari, memang itu haknya masyarakat. Itu bukan saya buang jauh-jauh. Jadi untuk kayak tantangan, hambatan dan rintangan itu bisa terkendalikan ya Pak ya? Ya alhamdulillah Mbak, ini saya rasakan dari perkembangan yang ada semenjak saya menjabat sampai sekarang ini terkait dengan administrasi maupun keuangan itu dengan kegiatan sosial, kemasyarakatan yang lain, dengan organisasi, dengan lembaga, misalnya untuk Kendarajo ini sementara ini tinggi terus kalau saya menjabat itu istilahnya kinerja saya berserah harapan bisa diterima oleh masyarakat. Nggak ada rumah-rumah yang mirip lagi, terutama masalah keuangan. Saya masalah uang prihatin. Prihatinnya apa? Uang itu nggak besar. Saya kasihan kepada rekan-rekan, uang itu enggak yang bisa untuk dikorupsi enggak bisa bakal jadi saya. Mungkin kalau ada ya, kalau mau teman-teman nih kalau mau coba cuma pungli, ini pungli sendiri saya tidak menjalankan. Sebenarnya kalau saya jujur, kalau saya ingin mau Mbak istilahnya setiap kegiatan itu karena bukan punya pandangan yang punya pengusaha. Kegiatan kan bisa saya ambilkan dari situ. Namun saya nggak mau, dengan artian itu kan pungli. Saya waktu itu di Kangkap yang baru, di Kanigoro. Kalau nggak salah bulan 2 itu ada Bintet, itu ada kejaksaan, ada polisi, ada TNI. Dan arahnya ke pungli, nggak saya mencermati kaitan dengan pungli otomatis kan dan penghutang pengaruhnya yang nggak jelas asalnya, bahkan untuk pembiayaan pun kan sudah ada DD maupun ADD. Saya selama menjabat selama 1,5 tahun belum pernah melakukan penghutang kaitan dengan kegiatan desa. Namun kalau saya mengarahkan kepada warga, terutama pada lingkungan di masa-masa pandemi luar biasa. Sama artian saya apresiasi waktu itu dengan adanya pandemi COVID, kita juga kekurangan tenaga juga pangan dan kesehatan. Waktu itu saya bersama Pak Kapolsek bangun si Muspika untuk penanganan COVID itu bagaimana. Akhirnya waktu itu saya sepakat untuk membuat pos kampling. Walaupun pos kampling itu banyak, namun dengan adanya COVID sebenarnya saya pun juga bersyukur dan adanya apa ya, saya sebenarnya susah. Namun karena susah apa kita susah terkendak. Kita motivasi kepada warga bagaimana untuk menangani pandemi COVID yang supaya cepat selesai, harapan saya seperti itu. Alhamdulillah selama COVID sekarang nggak salah bulan 3 sampai bulan 12 Kendarajo aman kan. Ya, namun yang ujian tersendiri, kalau aman-aman saja, nggak apa-apa. Yang meninggal pun di Kendarajo hampir 0 lah. 0% waktu meninggal karena COVID tidak ada selama bulan 3 atau selama bulan 12 ya. Kami pun waktu itu ditunjuk oleh Pak Kapolsek selaku Satgas COVID kecamatan saya untuk mewakili kecamatan Serentak. Saya pun tidak berharap untuk mendapatkan juara. Saya tahu juara anggarannya nggak ada Mbak waktu itu. Bagaimana? Saya pun muter otak Mbak, sampai kurus 6 kilo waktu itu. Nah, waktu itu saya itu. Alhamdulillah saya mengambil setengah dari hasil pun juga memuaskan dan macam-macam. Pertama, warga saya juga punya banyak pengalaman yang diambil itu dari pelaksanaan PSBB waktu itu. Warga saya hampir tidak ada yang sakit karena COVID, apalagi yang meninggal. Alhamdulillah. Namun itu yang biasa juga istilahnya juga adil dalam artian penghujung tahun. Sebenarnya sudah saya antisipasi bersama rekan-rekan selama gugus COVID yang ada di desa. Namun tidak tahunya warga saya itu punya lambung, akhirnya mau berubah tes COVID bulan 12 kali. Lama sih ya.
Nah, dari pungli itu sendiri Mbak, saya memang menjauhi. Pungli sedikit apapun kalau yang pihak yang dipungut nggak terima Mbak, kita celaka. Iya. Celaka 10.000 tuh. 1.000 Mbak nggak terima, kita celaka Mbak. Iya. Kalau jabatannya Bapak itu kan, mohon maaf ya Pak sebelumnya, biasanya kan riskan kan Pak Iya. ya. Kadang ada orang yang ingin memasukkan apa biar disetujui, seperti itu Pak. Ya awalnya Mbak, memang berkaitan di administrasi, terutama untuk surat menyurat ini kadang-kadang saya juga dikasih amplop. Mbak ini uang apa Mbak? Anu Pak biasa. Monggo, jenengan berkawasan mau untuk administrasi, jenengan memang terbiaya oleh Didi. Untuk pembelian ini sudah bisa jelaskan. Namun kalau rokok, misalnya saya juga rokok, kadang-kadang orang yang bawa. Iya. Di rumah saya terima. Iya. Betul apa-apa orang. Pernah seorang pensiunan, karena setiap pencairan di pabrik kan besar, itu setiap bulan kan. Terus kalau mau lebaran kan orang domisilinya di Sumberjo. Mas sampai pencairan seperti ini kok nggak ambil yang 3 bulanan, nggak bisa Pak, orang ini harusnya. Pas lebaran saya dikasih rokok 1 gas. Mbak ini untuk apa? Bahkan ini putranya kan jadi polisi. Salah yang putranya niki dalam rokokan Mbak Ulan. Saya terima Mbak kalau rokok. Namun kalau uang ada yang 20.000, 10.000. Mbak ini uang apa pun ini uang apa? Pun jenengan kasih mau, jenengan berkuasa mau. Iya. Ulang ngoten nih Mbak. Ya selama ini memang kalau saya dengar kaitan dengan uang, memang untuk pendaja alhamdulillah ya nyaman Mbak, damai, tidak ada yang seperti itu. Nah, terutama dari saya pribadi pun dari rekan-rekan itu hampir aman. Bahkan untuk penggunaan dana Didi maupun APD, saya pun ya kadang-kadang bersama pendamping nyapa tuh kok ndajo kok bradat-bradat terus. Yang ada untuk percontohan waktu katanya memang untuk penggunaan dana Didi maupun APD ndajo memang saya akui Mbak. Jadi masing-masing bidang kami pun tahu, dari bidang yang lain yang nangani siapa, bidang yang lain nangani siapa. Jadi rekan-rekannya untuk penanganan suatu rumah tangga nggak sendiri-sendiri, jadi satu-satu kesatuan yang utuh. Memang seharusnya seperti itu. Jadi tidak pemerintahan kasih pelayanan. Itu memang kegotong royongan yang saya tanamkan di situ. Itu kemarin. Iya. Terima kasih Pak Pak Suhar. Iya Pak Suhar, mohon maaf Pak, saya lupa terus. Atas waktu yang diluangkan untuk saya untuk melakukan wawancara seperti ini. Sekarang saya jadi paham Bapak punya visi misi tersendiri untuk menjadi seorang yang beraneka itu Pak. Ya, terima kasih waktu yang sudah diluangkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.